amal yang ringan namun pahalanya maksimal. Ya, amalnya ringan tapi pahalanya maksimal. Contoh, teman-teman lagi membagi makanan di sebuah majelis, entah itu roti, entah itu nasi, entah itu kopi, entah itu minuman, teh, tampak kekurangan orang. Orangnya yang hadir 200, yang bagi hanya 2 orang. Berarti kurang atau cukup itu? Ya cukup tapi lama selesainya. Artinya kurang. Sementara kita ini bukan seorang dalam tanda petik yang biasa kerja keras. Kita ini bukan orang yang tugasnya bagi-bagi minum, bagi-bagi makan. Kita ini biasanya cuma pegang buku atau kertas dan pulpen ya, atau pensil. Atau mungkin kita termasuk kelompok orang yang biasa duduk di kantor, di meja itu, bukan di lapangan. Mungkin terasa berat untuk berdiri, apalagi saat itu jika kita lagi khusyuk menyimak kajian. Ya, khusyuk menyimak kajian. Berdiri berat, wah ini kajiannya lagi asyik. Pertanyaannya, mana yang lebih utama buat kita? Tetap duduk diam, mendengarkan kajian, atau langsung berdiri, sigap, membantu teman-teman tadi menyelesaikan tugasnya. Mana yang lebih utama? Nah ini seringkali ini yang di soft depan gak mau berdiri itu. Bukan tugas saya, bukan jenengan, bukan lo ya. Ini seringkali kita yang di soft depan tuh syaitannya bisa bukan tugasmu ini. Ini tugasnya relawan, bukankah kamu? Setannya akan naik pangkat bisikannya, oh kamu tuh lebih hebat dari sekedar bagi-bagi. Kamu tuh nanti tugasnya ngajar, bukan bagi-bagi. Setannya akan naik pangkat lagi, oh kamu gak pantas berdiri bantu itu. Kenapa? Karena tujuan syaitan adalah membuat manusia sejauh mungkin dari Allah, sejauh mungkin dari surga, sedekat mungkin dengan neraka. Itu tujuannya syaitan. Kalau kita bangun, maka kita bantu mewujudkan hajat 100 tadi, atau 200 jamaah yang haus, 200 jamaah yang lapar, kita bantu mewujudkannya dan membantu teman kita yang kesulitan, kekurangan orang untuk membagi. Maka dalam kondisi yang semacam itu, bangun berdiri, meninggalkan duduk kita itu lebih utama, karena kajian yang terlewatkan masih bisa kita dengar sambil membagi, atau kalau kurang jelas kita masih bisa mendengar rekamannya kembali. Ya bisa mendengar rekamannya kembali, kurang jelas kita bisa tanya pada teman yang lain. Tadi apa itu ya, terlewatkan dari saya. Nah ini yang namanya kepiawaian dalam menentukan kapan harus bersikap, kapan harus duduk, kapan harus berdiri, kapan harus kita tinggalkan posisi kita untuk membantu orang lain. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW lagi duduk bersama sahabat, cerita yang sering kita dengar, kemudian tiba waktu makan siang, sahabat kemudian ada yang angkat tangan, wahai Nabi SAW, biar saya yang sembelih kambingnya untuk makan siang. Yang satu angkat tangan, wahai Nabi SAW, izinkan saya nanti yang mengulitinya, motong-motongnya, mencincang-cincang dagingnya, agar siap dimasak. Yang satu mengatakan, wahai Nabi SAW, izinkan saya yang jadi tukang masaknya, saya yang masak. Lengkap semua. Kemudian Nabi berdiri SAW. Sahabat merasa heran kenapa Nabi berdiri. Sallallahu alaihi wasallam, saat itulah Rasul mengatakan, kalau begitu izinkan aku yang cari kayu bakarnya. Nah, kalau semuanya ada, kompornya ada, semua ada, masak ada, daging ada, enggak ada apinya kan enggak jadi. Nabi loh ini, beliau tidak mengatakan kamu yang cari kayu bakar. Tapi beliau merasa ini pahala yang luar biasa, maka beliau bangun berdiri. Nah, ini namanya kepiawaian, tahu kapan harus bersikap. Tapi juga jangan ketika tidak dibutuhkan kita berdiri. Jika sudah ada orang yang bertugas, orangnya cukup, kita lihat orangnya cukup ya sudah,
kita cukup duduk di tempat ikuti kajian. Jangan berdiri justru mengganggu khusyuknya pengajian. Ini contoh kalau kasusnya lagi kajian. Suatu ketika sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjabat sebagai seorang gubernur di suatu wilayah. Bisa dikatakan wali kota juga di satu wilayah. Kebetulan ada seorang yang masuk ke wilayah tersebut, kota tersebut dari Syam, dari arah Palestina sana ya, Suriah Palestina, dari Syam. Dia membawa buah tin, masuk kota bawa buah tin. Maka melihat ada seorang yang pakaiannya gak mewah, pakaiannya biasa-biasa saja, dan ada sebagian pakaian itu yang ditambal. Dikira, oh ini kuli, angkat-angkat. Ya ini kuli yang tugasnya, kerjanya angkat-angkat. Maka lelaki tadi berkata kepada pria tadi yang tampangnya tampak seperti kuli angkat-angkat. Kamu sini, nih bawakan buah tin saya ini. Satu karung itu ya, bawakan buah tin saya. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala yang merupakan saat itu gubernur ataupun wali kota ya, mendengar seperti itu mengatakan siap, langsung berjalan dan diangkat. Yang lain kemudian ngomong, loh kamu tuh gimana? Ini wali kota, ini gubernur kita, pemimpin kita ini, kok suruh angkat-angkat buah tin? Maka orang Syam tadi berkata, maaf saya enggak tahu kalau kamu Pak Gubernur, Pak Wali Kota, saya enggak ngerti, mohon maaf. Maka Salman Al-Farisi dengan santai menjawab, radhiyallahu ta'ala anhu, enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Mewujudkan hajat orang lain itu amal yang pahalanya besar. Mau dibawa kemana nih? Saya angkat. Pertanyaan saya itu, kalau kamu imam masjid, terus kemudian ada datang tamu ke masjid kamu imam masjid, datang tamu ke masjidmu. Kebetulan tamu tadi habis makan ada sampah. Kamu lagi pakaiannya bukan pakaian imam masjid, pakaiannya biasa-biasa saja, tampaknya seperti apa itu? Marbotnya masjid. Terus tamunya tadi manggil, mas, tolong buangkan sampah nih mas, tolong nih buangkan sampah. Pertanyaannya, marah atau oh siap? Tersinggung atau oh siap? Ini rumah saya, ini masjid saya, datang perintah-perintah buangkan sampah. Seperti itu atau seperti Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, siap, ambil dan tidak perlu ngomong siapa saya ya, sembunyikan identitas langsung buang sampah, mewujudkan hajat orang lain. Nah, ini amalan-amalan orang soleh terdahulu begitu. Tampaknya amalannya ringan tapi pahalanya luar biasa. Nah sementara kadang kita beramal tanpa ilmu, amalnya tampaknya besar, pahalanya ya besar, tapi tidak sebesar seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, itu karena kekurangan ilmu. Nah orang-orang yang ilmunya sudah luas ya, ilmunya udah semakin banyak dengan terus belajar tanpa henti, maka dia tahu bagaimana cara memaksimalkan amal soleh. Kenapa saya pilih tema ini ya, tema ini untuk mengawali awal Ramadan ya, karena ini banyak sekali orang yang butuh dibantu ya, diwujudkan hajatnya, apapun itu. Ya, apapun itu, kalau kita bisa memanfaatkan Ramadan untuk demikian, maka insya Allah kita mendulang pahala yang luar biasa. Cukup jelas semuanya? Jelas ya? Jadi ini bukan amalan tentang zikir, tentang baca Al-Quran yang banyak sudah kita jelaskan semalam, bukan itu. Tapi amalan bagaimana membantu mewujudkan hajat orang lain. Di situ ada pahala yang luar biasa. Hakadha, semoga berkah manfaat. Insya Allah kurang lebih 10 sampai sekian menit lagi masuk waktu maghrib. Jangan lupa nanti kalau berbuka niatkan ya yang baik, karena ketika orang itu berbuka saat dia makan baca alhamdulillah, selesai itu waktu terkabul yang luar biasa. Sesaat sebelum berbuka juga waktu yang terkabul luar biasa.
Jangan dilewatkan tuh doa itu. Seringkali kita ingat makannya, nggak ingat doanya. Padahal itu ada bonus, ya makannya bonus, doanya juga bonus. Jangan disia-siakan. Walafu minkum, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.